Welcome back to my channel Mr. Piru. Hari ini aku akan reaction video daripada channel Dedi Merdeka dan dia reaction video daripada channel Angelo Kito untuk game yang terbaru yang akan rilis segera, Comic Booster Simulator. Game yang bertemakan orang yang membuka usaha dan menjual komik-komik yang berharga hingga 8 langkah. Dan inilah Comic Booster Simulator. Dan saya reaction video biar korang tahu. Kok boleh tengok sendiri apa itu Comic Booster, dan bila saya dah bila game tu dah ada kepada Play Store dan dah rilis dan saya akan main dan korang dah faham. Dah tak perlu reaction video orang, reaction saya je. Dan para biru semua faham apa itu Comic Booster. Mari kita reaction. Ini Merdeka reaction Angelo Kito Comic Bookstore Simulator reaction video part 1. Oke, kita mulai. Di thumbnailnya itu ada bendera One Piece ya, memperingati kemerdekaan Indonesia kayaknya ya. Jadi yang dikibarkan bendera One Piece. Oke, kita reaction dulu ya. Hari ini adalah hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Untuk merayakannya, gue mau tambahin tiang bendera di game terbaru gue, yaitu Comic Book Store Simulator. Sudah tahu dong tiang bendera ini buat apa? Jadi ada dekorasi baru ya kayak? Pas 17 Reaction Agustus. video. Dan inilah hasilnya. Artinya apa? Saya reaction videonya Dedi Merdeka dan Dedi Merdeka mereaction video Angelo Kito. Wih, bagus juga ya. Bendera Luffy dari One Piece. Sabar, mana bendera merah putihnya? Oh iya, kan lagi dicari ya. Nah, karena bendera dicari sih. hilang, terputih. Bentar, kalau animasi benderanya itu bagus ya guys. Kibaran benderanya itu loh, kayak mulus banget gitu. Entah nih nanti bocil-bocil yang main di adik-adik yang main di Play Store ya, main di HP, bakal nge-lag atau enggak ya? Itu animasinya itu kayaknya animasinya itu bakal ini banget guys. Bagus banget bendera ya. Luffy dari One Piece. Karena benderanya itu hilang, terpaksa kita tinggalin dulu ya. Kita fokus ke fitur lain, yaitu bisa ganti papan toko. Jadi di fitur aplikasi Customize ini, selain kalian bisa ganti nama toko dan juga warna, nanti juga bisa kalian ganti papan. Ada pelangnya juga ya, jenis pelangnya. Kontainer dan juga papan simple kayak begini. Gak hanya itu, tetapi nanti kalian juga bisa ganti posisi teksnya. Nanti bisa dipindahin nih, lebih ke kiri, lebih ke kanan, lebih ke atas, ataupun lebih ke bawah. Tapi fitur ini hanya bisa di full version ya. Wah ini nih. Kita bisa naruh teksnya itu ya, nama toko kita itu di atasnya gitu guys. Jadi kayak kesannya itu kayak di atas plang. Nanti kayak anggap aja toko buku Merdeka gitu misalnya ya. Toko komik Merdeka misalnya. Terus bawahnya itu menjual anime, menjual manga, manhwa dan komik gitu guys. Kan kita bisa tambahin deskripsi kayak toko-toko orang juga lah ya kan. Dan bisa dibikin kayak gitu tuh. Jadi kita nggak cuma nama toko doang. Anjay, keren banget. Lebih ke atas ataupun lebih ke bawah. Tapi fitur ini hanya bisa di full version ya. Keren banget sih. Main demo belum dapat karena gue masih rapiin fiturnya. Sekarang baru ada 3 desain papan. Jadi kalau kalian ada ide mau tambahin desain kayak gimana lagi, langsung aja komen di bawah video ini. Dan kalau bagus kita akan masukin. Wih, mantap tuh, kalian bisa kasih tahu ya. Komik kita itu kotor. Jadi mereka tuh pas belanja sering ninggalin bekas sepatu kayak gini. Jadi keluarkan alat sapu kalian dan mulai bersih-bersih di dalam toko. Karena kalau bar ini sampai merah, nanti nggak ada pelanggan yang mau masuk ke toko komik kalian nih, karena terlalu kotor. Makanya bersihin ya sebelum barnya merah. Dan nggak hanya lantai yang kotor, ini nih ada 2. rak buku kalian juga bisa berdebu. Jadi setelah beberapa hari, rak buku kalian itu bisa jadi kotor. Total ada 3 stage kotor, dari hijau, kuning, dan merah. Jadi semakin lama kalian biarin darinya hijau, dia bisa jadi merah karena kalian nggak bersihin. Lihat tuh, yang merah kan sampai ada jaring laba-laba gini ya. Nah, debu shelf ini bakal muncul setiap berapa hari. Jadi setelah kalian tutup tokonya dan kalian buka lagi di hari berikut, ada kemungkinan muncul debu di rak-rak buku kalian. Tenang aja, kalian tinggal keluarin kemoceng kalian dan mulai bersihin. Tapi animasinya tuh lambat banget guys, aku udah nyobain ya. Animasi kemocengnya itu di awal tuh lambat banget guys. Kayaknya yang pertama aku upgrade ya, kalau aku main ya nanti. Pertama kali yang aku upgrade itu nanti yang kemocengnya ini deh guys. Kemocengnya ini kayaknya perlu banget di-upgrade. Animasinya itu kayak ngantuk gitu. Kayak orangnya lagi ngantuk disuruh bersih-bersih gitu. Lambat banget cuy.
Kalau yang pel-pelan itu masih mending guys. Pel-pelan itu masih bisa ditahan gitu. Masih sabar lah. Kalau ini nggak bisa, sulit banget guys. Apalagi kalau kalian punya banyak rak ya. Wah, sulit tuh nanti. Itu kan? Lama banget cuy. Lama banget ya rasanya. Iya Tenang tuh. aja guys, kalian bisa ke aplikasi tool untuk upgrade alat-alat Asli. yang kalian punya. Itu yang pertama kali bakal gue upgrade kalau main ya. Karena beneran aku pada saat main demo itu animasinya itu bener-bener kayak bikin gak sabar gitu guys. Kalau pel-pelan masih mending, masih bisa kok. Masih bisa ditahan. Kalau ini beneran gak bisa iya, guys. kalau kalian lupa cara mainnya, kalian bisa pause gamenya dan klik tombol tutorial ini. Semua hal yang udah diajarin ada di sini, jadi tinggal kalian klik lagi aja dan baca di kanan kalau lupa. Dan jangan lupa juga untuk like video ini ya. Next, ada fitur kalender di kantor kita nih. Jadi di kalender ini kalian bisa cek setiap hari itu lagi ada acara apa aja. Misalnya di 1 Januari ini kalian bisa lihat ada icon kan ya. Diklik aja dan nanti di kanan akan ada penjelasan ini acara apa. Dan paling penting adalah tombol ini. Kalau diklik kalian bisa tahu komik apa aja yang terpengaruh dari acara ini. Nah jadi selama hari seru nih kalau kayak gini nih guys. List ini akan naik harga market price-nya. Misalnya komik Sigma Man, ini kan market price-nya $10. Kalau lagi ada acara, maka market price itu bisa naik jadi $15. Tapi ini contoh aja ya. Nah, kalender ini akan ada dari bulan Januari sampai bulan Desember. Sekarang masih kosong ya, karena memang belum dimasukin. Artinya setiap bulan pasti selalu ada acara. Makanya sebelum buka toko, coba cek kalender dulu ya. Siapa tahu lagi ada acara di hari itu, jadi mending kalian sebelum buka toko, ganti dulu harga komiknya, karena udah pasti market price-nya naik. Tapi aku lupa ya guys. Tapi aku lupa kalau misalnya komiknya itu di dalam gamenya yang versi demo ya. Di versi demo itu kalau nggak salah komik-komiknya itu nggak ada genre guys. Cuman ada kayak ya manhwa, manga, atau komik. Nah itu doang. Sisanya itu cuman kayak komiknya apa, Nafuton misalnya volume 1. Nanti selanjutnya itu ada volume 2, volume 3. Nah, tapi si komik Nafuton itu nggak ada genre gitu, guys. Ini genre komik apa misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya ada genre itu bisa juga tuh ditambahin ya. Jadi kalau misalnya di tanggal 1 Agustus misalnya, ada event kalau misalnya komik dengan genre action atau genre misteri atau genre casual atau apa gitu, itu lagi rame. Nah, kita bisa setting semua harga komik-komik dengan genre action misalnya dengan harga yang lebih tinggi gitu kan. Nah, setahu aku sih nggak ada guys genre ya. Itu kayaknya sih harusnya bisa ditambahin ya guys. Kalau di sini kan eventnya itu komiknya itu nanti tergantung yang ada di list yang ini kan. Tadi kan ada Bang Mana nih. Nah, jadi tergantung yang ada di dalam sini nih nanti, ya kan? Nah, di sini tuh nggak ada genre guys. Sigma Man itu genrenya apa misalnya, genrenya superhero misalnya atau apa tuh nggak ada. Kalau nggak salah pada saat aku main demonya ya, kalian tahu kan kalau aku main game-game simulator, apalagi kalau bisa nyeting harga, suka banget gue ya kan. Pokoknya harganya tuh paling mentok, yang paling mahal yang gue bisa setting guys. Misalnya cuan. Sigma Man. Sekarang saatnya kita bahas reading table. Ini adalah fitur yang di-unlock pas rank 2, di mana kalian bisa taruh meja-meja. Dan para pelanggan yang selesai belanja bakal baca di sini. Nah, di setiap meja itu ada indikator. Seberapa nyamannya baca ya, kita udah nyoba juga kemarin ini ya. Jadi fiturnya ya. Hijau, kuning, dan yang paling bagus yaitu warna ungu. Wih, warna ungu. Apa sih bedanya? Semakin nyaman mereka duduk, maka semakin lama mereka membaca. Semakin lama mereka baca, maka semakin besar duit yang mereka akan bayar ke kita. Misalnya 1 jam itu $1, 2 jam itu $3, 3 jam itu jadi $5, dan 4 jam duduk itu jadi $10. Nah, cara naikin kenyamanannya gimana sih? Kalian mesti pasang dekorasi di meja ini. Lumayan cuy, lumayan. Memiliki poin yang beda-beda. Ada yang nambahnya setengah, ada juga yang full senyum. Kemudian kalian juga nggak boleh pasang item yang sama di satu meja. Ya ini kita udah coba juga nggak bisa ya guys. Jika dekorasinya berbeda ya. Harus makanya berbeda kalian dia. mesti pasang dekor yang bervariasi di meja reading table ini. Nah artinya habis pasang reading table jangan dibiarin aja guys. Tetapi kalian beli dekor dulu dan hias di atas mejanya. Biar kenyamanan dari meja ini mencapai paling maksimal. Biar kalian nambah cuan lebih banyak. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung ya, anggap aja yang 4 jam duduk itu kan $10 dan itu yang ungu ya kan, yang ungu tuh tingkat kenyamanannya itu. Contohnya ada berapa meja ya? Anggap aja 5 meja deh. 5 meja
itu kan ada 2 kursi ya. Jadi ada 10. Nah 10 kali jadi ada 10. Jadi misalnya ada 10 orang yang baca kali 10 udah dapat duit 100 ya. Ya kan? Coba kalau kalian nanti kalau misalnya udah bisa unlock gedungnya itu beli lebih lebar lagi ya. Kalian taruh aja tuh berjejer ya kan banyak-banyak. Ya kan? Langsung duit otomatis gitu kan duitnya. Enak banget tuh ya. Ini Nyari duitnya jadi yang paling maksimal biar kalian nambah cuan lebih banyak. Toko ini lanjut seperti biasa di game ini juga ada toko bekas. Kalian bisa ke toko ini kalau mau recycle alias jual barang kalian. Langsung aja ngomong sama kakak ini. Kakaknya cantik juga ya. Oh nih Terus jual karakter itemnya. nih. Karakter Dragon Ball. Ini guys, istrinya ini Krillin. Si Android 18 kalau nggak salah. Mirip banget ya. Item kalian akan kejual dan duit yang kalian dapat itu adalah 10% dari harga barang. Jadi rak buku ini kan harganya $78. Kalau dijual ya artinya $7,8. Semua kardus-kardus komik juga akan dibeli dengan harga $1. Mau ada isi Kalaupun ada komiknya atau enggak ya, harganya dia tetap cuma $1 mau guys. grafis kalian. Jadi mau stoknya 0 atau sisa 24 atau masih penuh 32, dia bakal kasih $1. Jangan aja. guys, rugi. Ya sebenarnya lumayan sih daripada kalian buang ke tong sampah. Kalian bisa bawa ke toko bekas ini buat jual barang-barang bekas kalian. Bentar guys, sorry ya. Kalian bisa bawa ke toko. Di versi demo kan kita nggak bisa kesini nih. Aku mau lihat dulu itu tuh. Ini Apa aja tulisannya tuh ya? buat Kayaknya dia banyak Easter egg dah guys. Nah ini kayaknya bisa ditranslatein guys. Siapa tahu kalau ditranslatein jadi redeem code gitu, redeem kode gitu. barang-barang bekas kalian. Ya kan? By the way, kalian tahu gak sih karakter ini tuh terinspirasi dari karakter mana? Gue kasih clue nih. Referensi karakter ini tuh ada angka di dalam nama. Ya, namanya Android 18. By the way, tenang aja di game ini. Itu adalah salah satu karakter yang ada di seriesnya Dragon Ball ya. Dragon Ball. Itu namanya Android 18. Istrinya Krillin guys, yang botak itu. Kalau kalian baca ya atau nonton animenya Dragon Ball itu guys. Juga support bahasa Indonesia ya, dan juga banyak bahasa lain sih. Jadi langsung aja ke settings dan kalian bisa pilih mau bahasa apa. Inggris, Spanyol, bahkan sampai Mandarin pun. Anjir ada bahasa ini guys. Oh ya, di game ini tetap ada inventory. Bahasa Rusia. Jadi kalau hotbar kalian penuh, kalian bisa masukin dulu ke inventory dan keluarin lagi nih pas kalian perlu. Next adalah Mantap. lampu. Jadi semua lampu di toko kalian bisa atur lewat saklar ini. Bisa kalian atur nyala, atau mati, atau auto. Kalau auto nanti pas jam 18.00 alias jam 6 sore, dia otomatis bakal nyalain semua lampu yang kalian pasang di Mantap. toko. Berikutnya adalah koran. Jadi sama kayak Laundry Store Simulator, kalian bisa cek koran dan di sini ada kode rahasianya. Kode rahasia ini bisa kalian pakai untuk redeem lewat HP kalian nih di aplikasi Special Code. Dan gak hanya kita koran, udah tahu lah nih ya tapi kalau kita dia juga ini. ada kode-kode yang tersembunyi di seluruh map. Nah itu kan ini. bener kan? Kayaknya bener guys. Kalau kita translate jadi redeem code cuy. Ya kan? Anjir kok gue jadi jadi ngerti kayak. Tapi bisa juga Kok kayak teori gue itu jadi kayak bener semua gitu cuy. ada kode-kode Anjay, gak nyangka yang gua. tersembunyi di seluruh map ini. Kayaknya iya deh. Nanti full release kita cobain semua ya. Nanti kita cobain semua teori-teori yang berada di kepala gue nih guys. Aku pengen coba nanti ya. Kalian cari kado hadiah yang tersebar di kota. Tapi kalian juga bisa cari Nah, itu kan? kode yang tersembunyi nih. Siapa tahu kalian ketemu kan lumayan dapat reward. Gue yakin ini guys yang bahasa Jepangnya itu sih bahasa Jepang sih. Ya guys. Kayaknya ya. Yang bahasa Jepangnya itu ditranslate jadi bahasa Indonesia kah atau bahasa Inggris. Nah coba aja nanti. Ya kan kayaknya ya. Kita coba, kita buktikan aja nanti. Dari fan comic book, emo boy, anak sekolah, cewek sekolah. Wih, banyak banget, cuy. Dan juga ada emo girl, ada yang otaku, ada karyawan biasa, ada pengurus supermarket, ada yakuza, Anjir. ada sultan, Wah Sultan is back guys. ada sumo, ada cewek berandal. Nggak tahu Anjir, cantik banget, cuy. apa maksudnya. Ada Samurai. Iya, weh ini samurai atau apa nih? Dan juga ada cosplayer. Anjir, banyak pelanggan banget, yang coy. dibantu. Dan ini belum semua pelanggan loh, banyak pelanggan variasi lain yang kita belum kasih lihat. Banyak cuy. Yang versi cewek juga Ini banyak belum tadi. semua pelanggan loh, banyak. Yang versi ceweknya juga banyak.
Oh ya, kayak yang versi ceweknya sih kita udah lihat tuh, yang pakai baju biru itu sudah ada ya. Cuman yang baju hitam ini nggak ada nih, langka nih kayaknya. Variasi lain yang kita belum kasih lihat. Mantap, itulah update terbaru dari Comic Book Store Simulator. Masih banyak yang belum gue kasih lihat di dalam game ini, tetapi nanti pas kalian main full version gamenya, kalian bakal terpukau. Karena banyak banget yang bisa dikerjain di dalam game ini. Iya, Tapi gue benar-benar. gak mau kasih lihat dulu semua. Tapi kalau aku sih nanti pertama kali aku mau coba juga Gua ya kasih ini lihat guys. di dalam game ini, tetapi nanti pas kalian main full Nah, aku mau naik tangga itu tuh. Tangganya itu bisa dinaikin apa enggak tuh ya? Penasaran tuh gue tuh di apa di atas itu tuh. Ada sesuatu kah? Ada map baru kah atau apa gitu? kalian bakal terpukau karena banyak banget yang bisa dikerjain di dalam game ini. Tapi gue gak mau kasih lihat dulu semuanya, gue pengen kalian mainin sendiri. Dan jangan lupa untuk wishlist gamenya, karena pas gamenya rilis akan ada diskon, jadi mendingan kalian wishlist dulu. Anjay, ada Dan diskon, kepada mantap. mobile user yaitu Android, kalian bisa pre-register, karena pas kalian pre-register bakal dapat hadiah juga. Waduh, Oke deh, mantap. itu aja dari gue. Thank you semuanya yang udah nonton. Bye bye. Anjay, wishlist. Oke guys, kayaknya sudah selesai ya. Thank you banget adik-adik. Kita Ada nampak itu, ada gunung Fuji warna merah dan ada rombok gundam yang sangat besar di atas, di bagian kotaan, bagian bulan, bagian horornya Comic Booster Simulator CBSS. Kenapa gunung Fujinya berubah jadi kemerahan, cuy? Wah, ini gue suka nih. Kalau udah kayak gini nih gue suka, guys. Kalau ada unsur misteri horornya itu gue suka deh. Ini semuanya akan terungkap nanti, guys ya. Bakal semuanya nanti kita bakal ceritanya ya, misteri Easter egg-nya apapun itu kita bakal cek semuanya, guys ya. Tapi kayaknya ini cuman buat ini aja sih. Gak mungkin sampai gunung Fujinya merah beneran ya. Kayak ini cuman ngasih ini aja kok. Kalau misalnya nih game ada unsur misterinya gitu loh. Itu aja sih, nggak mungkin sih, ngeri banget cuy. Gunung Fuji jadi merah, kocak. Nah, di thumbnailnya. Oke lah guys, itu saja untuk video kita kali ini untuk mereaction dia di Merdeka. Dan jangan lupa, siapa yang minat ngeandil kita dan ingin main game CBSS Comic Booster Simulator yang main dekat handphone, sila pre-regis yang ada pre-regis Comic Booster Simulator ada kat Play Store. Dan ini adalah reaction Comic Booster Simulator part 2. Yang part 2, part 1 kan anda kalau udah tengok part 1 dah perkenalan game Comic Booster dan tetap reaction di Merdeka. Oke lah, itu saja untuk video reaction kita kali ini. Reaction di Merdeka, mereaction andil kita. Itu saja. Siapa yang minat, siapa yang main ke handphone, pre-regis, siapa yang main ke PC, ke komputer, sila wishlist. Dan jangan lupa saksikan video reaction Comic Booster part 3 dan gameplay Comic Booster Simulator part 1. Itu saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. Semoga channel ini mendapat 100,000 subscriber. Bye bye.